Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat BK, pernah gak sih kalian mendengar pentingnya gaya belajar? Kenapa sih gaya belajar itu disebut penting? Ternyata gaya belajar itu dapat berpengaruh loh terhadap seberapa cepat sih otak kita dapat mencerna informasi. Sehingga kegiatan belajar pun dapat lebih efektif dan berjalan lebih maksimal. Nah, salah satu langkah untuk mengetahui bagaimana sih cara belajar efektif, itu dengan cara kita harus mengenal dulu nih. Mengenal dan paham bagaimana sih gaya belajar kita, dan kita harus tahu strategi belajar yang sesuai dengan gaya belajar kita. Salah satu jenis gaya belajar yang sudah diketahui oleh banyak orang adalah teori dari Fark. Dalam teori Fark ini, gaya belajar dibagi menjadi 3 cara, yaitu visual, kinestetik, dan auditori. Berikut ini tipe gaya belajar visual, yang ciri-cirinya suka membaca buku. Biasanya lebih suka berkomunikasi secara tertulis. Weh, lagi ngapain nih? Yaudah deh, aku balik lagi ke depan ya. Cenderung menyukai lukisan. Cenderung berpenampilan sangat rapi. Biasanya punya tulisan yang bagus loh. Kalau kamu punya ciri-ciri kayak gitu, berikut tips belajar yang cocok buat kamu. Belajarlah menggunakan buku yang berilustrasi dan banyak warna. Tandai materi yang kamu anggap penting. Usahakan belajar di tempat yang terang ya. Hindari polusi visual ya. Kalau kamu punya ide, jangan lupa ditulis ya. Tahu mind map nggak? Mind map adalah rangkuman materi yang disertai dengan gambar. Apakah kamu masuk ke dalam tipe gaya belajar kinestetik? Ayo ketahui ciri-cirinya berikut ini. Yang pertama, suka berolahraga. Biasanya, kamu suka beberapa kegiatan olahraga sekaligus dan rajin menjalankannya. 2. Tidak bisa diam. Orang kinestetik biasanya cenderung aktif dan susah untuk disuruh diam. Terjadinya infiltrasi yang Anda dapat menyebabkan Vega. Yang ketiga, tulisannya kurang bagus. Seringnya sih orang kinestetik memiliki tulisan yang agak sulit dibaca. Fek, pinjam catatan kamu yang tadi dong. Tulisan kamu, ini apa ya bacanya? Yang berikutnya, pandai meniru mimik muka orang lain. Orang kinestetik biasanya unik dan punya kemampuan untuk menirukan mimik muka seperti ini. Vega. Lebih suka mencoba-coba atau trial and error. Biasanya mereka lebih suka mencoba-coba, kalau gagal dicoba lagi sampai berhasil. Tempo bicaranya lambat. Orang kinestetik kalau ngomong itu biasanya lambat. Fek, karnivora itu apa sih? Jadi, karnivora itu adalah hewan yang Tetapi ia lebih mudah mengatakan apa yang ia pikirkan daripada menuangkannya dalam tulisan. kelamaan ditulis aja deh. Nggak bisa. Berikut ini cara belajar yang efektif untuk tipe gaya belajar kinestetik. Carilah manfaat dari ilmu yang akan dipelajari. Apa ya manfaat belajar biologi? Perbanyak frekuensi break atau jeda istirahat
dan lakukan aktivitas ringan saat belajar. Jadi terjadinya infiltrasi yang Anda dapat menyebabkan pola hidup tidak sehat sehari-hari. Bahkan setelah ini lalu Orang kinestetik harus terus bergerak, maka kamu bisa menulis sambil mendengarkan guru saat menerangkan. Saat kamu akan menghafal, kamu bisa menulis di udara agar mudah mengingatnya. Fek, tadi tuh yang makan tumbuhan tuh pasti herbivora ya? Oke, herbivora. Tipe gaya belajar auditori. Ciri-cirinya, suka membaca sambil bersuara, Taufik Ismail lahir di Bukit Tinggi 25 Juni. menyukai musik, di mana saja, kapan saja mendengarkan musik. Lebih suka berkomunikasi melalui telepon. Vega lagi ngapain nih? Iya, Fek, kenapa? Enggak, ini sih aku lagi ngerjain soal bahasa Inggris. Susah banget soalnya. Fasih dalam berbicara. Efek nomor 15 tuh gimana sih caranya? Nah ini nih, kamu tuh harus baca dulu nih paragraf 1, 2, 3, 4-nya. Terus kamu jangan sampai kamu kelewatan deh pokoknya kalimat-kalimatnya. Bola matanya bergerak ke kanan dan ke kiri saat berpikir. Fake nomor 15 aku masih nggak ngerti nih, nanti malam janjian yuk kita belajar bareng. Bisa nggak? Tips cara belajar yang efektif untuk tipe auditori. Bawalah perekam suara saat belajar. Merupakan salah satu keajaiban dunia. Bentar Pak, saya rekam dulu ya. Boleh. Jadi, saya lagi ya. Jadi, Candi Borobudur merupakan salah satu. Belajar dengan cara tanya jawab ala guru dan murid. Sekarang kita belajar jadi guru dan murid ya. Boleh. Nih, sekarang kita belajar sistem transportasi aja. Jadi urutannya itu, Lakukanlah apa yang kamu ingin ingat. majas adalah bahasa yang dipergunakan secara imajinatif, bukan dalam pengertian. Menghafal dengan suara yang keras. Paguyuban merupakan kelompok masyarakat yang ikatan sosialnya didasari oleh Nah, selain mengenal dan memahami gaya belajar, kita juga perlu memperhatikan 5 hal yang dapat mempengaruhi efektivitas belajar kita. Yang pertama, lingkungan. Tentukan lingkungan seperti apa yang cocok untuk kita belajar. Pertama, cahaya. Apakah redup atau terang? Kemudian, suara. Apakah kita lebih konsentrasi jika suasananya sepi atau ramai? Yang kedua adalah emosi. Seberapa kuat motivasi kita untuk belajar dan rasa tanggung jawab kita saat belajar. Yang ketiga adalah sosiologis. Ini menyangkut kehadiran orang lain saat belajar. Apakah kita jauh lebih konsentrasi ketika kita didampingi oleh orang lain? Atau kita lebih konsentrasi ketika kita belajar sendiri? Atau harus dengan kelompok kecil? Atau harus di kelas dengan orang yang ramai? Harus didampingi oleh guru? Atau kita bisa belajar secara mandiri? Yang keempat adalah fisiologis. Ini berkaitan dengan mobilitas. Apakah kita ini termasuk orang yang bisa konsentrasi jika duduk terlalu lama? Atau kita mudah bosan ketika duduk terus, sehingga kita harus berjalan istirahat sebentar baru belajar lagi? Yang kelima adalah psikologis. Hal ini berkaitan dengan bagaimana sih kita merespon saat diberi tugas, karena ada siswa yang bisa belajar sambil mengerjakan tugas, dan sebaliknya, ada juga siswa yang perlu paham dulu materi baru bisa mengerjakan tugasnya. Jadi, apakah kalian sudah mengenal gaya belajar kalian masing-masing? Apakah cara belajar kalian itu sudah benar dan efektif?